Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dwi Anggriani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kompilasi hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syukron SHMH yang berjudul Produk-produk Peradilan Agama. Adapun materi dalam produk-produk peradilan agama, yang pertama yaitu apa yang dimaksud putusan. 2. Bagaimana bentuk dan isi putusan. 3. Apa saja macam-macam putusan pengadilan. 4. Apa yang dimaksud penetapan. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk dan isi penetapan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian putusan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Dalam literatur yang lain, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Selanjutnya, bentuk dan isi putusan. Putusan yang dikeluarkan pengadilan agama harus memuat hal-hal sebagai berikut. A. Kepala putusan. Putusan harus memuat kepala keputusan yang meliputi putusan, kemudian diikuti di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara. B. Nama pengadilan dan jenis perkara. C. Identitas para pihak yang meliputi nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat. D. Duduk perkara. Kemudian E. Pertimbangan hukum. F. Amar putusan. Dan yang terakhir, penutup. Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan. Selanjutnya, macam-macam putusan pengadilan. Putusan pengadilan dibagi menjadi 3. Yang pertama, putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan bahwa keadaan atau status hukum. Yang kedua, putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Ketiga, putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Selanjutnya ada pengertian penetapan. Penetapan adalah salah satu produk pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Selanjutnya, bentuk dan isi penetapan. Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan. Namun, terdapat sedikit perbedaannya yaitu A. Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas termohon. Kalaupun dimuat identitas termohon, akan tetapi termohon bukanlah pihak. B. Tidak akan ditemui kata-kata berlawanan dengan seperti pada putusan. C. Tidak akan ditemui kata-kata tentang duduknya perkara seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon. D. Amar penetapan bersifat deklaratoir atau konstitutoir. E. Kalau ada putusan didahului kata-kata memutuskan, maka pada penetapan dengan kata menetapkan. F. Biaya perkara selalu ditanggung oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat tetap dalam perkara perkawinan tetap selalu. G. Dalam penetapan tidak mungkin ada konventi atau interventi atau free wagering. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.